Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan memasuk ke dalam pembahasan equation editor. Jadi, equation editor di sini berfungsi untuk membuat sebuah perumusan dari beberapa simbol-simbol matematika. Kita langsung saja. Di sini sudah ada beberapa contoh dari penggunaan equation. Ini merupakan salah satu contohnya ya. Jadi perbedaan equation dengan teks biasa itu dia akan berada di dalam kotak equation seperti ini. Jadi ketika kita klik mereka menjadi bagian di dalam sebuah equation. Ya, seperti itu konsepnya. Jadi nanti akan kita coba semua dari keempat soal yang ada di sini untuk latihannya. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah untuk equation editor itu terdapat di bagian menu insert. Nah, di bagian paling sebelah kanan, di sini terdapat simbol dan equation. Ketika pilih equation dengan arah panah di bawah, nah di sini terdapat beberapa rumus yang sering umum digunakan. Jadi, ini merupakan perumusan yang sering digunakan. Nah, berhubungan studi kasusnya beda, sudah ada soal yang ditentukan, maka ini tidak bisa kita gunakan. Berarti, kita perlu insert new equation. Oke, kita klik dulu. Nah, setelah diklik nanti akan muncul bagian kotak seperti ini. Nah, di sini terdapat yang namanya equation tool. Nah, di sini terdapat design. Ini ada beberapa contoh simbol matematika yang sering digunakan, yaitu ada di basic math. Kalau kita ingin lebih luas lagi, kita bisa mencari di bagian menu yang lain. Jadi ada banyak ya. Kalau misalkan simbol-simbol tertentu di basic math tidak ada, berarti dia akan ada di Greek letter. Seperti itu. Kalau di Greek letter nggak ada, berarti dia ada di letter like simbol. Jadi nanti bisa dilihat sesuai kebutuhan yang ada. Biasanya itu soalnya pasti akan menggunakan beberapa simbol. Nanti tinggal disesuaikan saja dan tinggal dicari di bagian simbol yang mana. Oke, itu untuk bagian desain. Nah, kemudian di sini terdapat struktur. Nah, struktur di sini akan kita gunakan di dalam membuat sebuah equation editor. Sekarang kita lihat di bagian soal nomor 1. Di sini terdapat 2x, 2 pangkat x, di mana ini merupakan strukturnya. Nah, kita lihat, ada nggak yang mirip seperti struktur di dalam 2 pangkat x? Nah, di sini terdapat banyak. Strukturnya ada fraction, script, radikal, integral, dan lain sebagainya yang memiliki fungsi berbeda-beda. Berhubungan di sini pangkat atas, nah berhubungan juga di sini dengan adanya script. Nah, script di sini ketika kita klik, maka dia akan muncul beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Sekarang kita lihat struktur di dalam 2x. 2 pangkat x. X-nya itu merupakan di bagian atas. Berarti kita bisa gunakan bagian superscript atau bagian struktur yang pertama. Kalau misalkan pangkatnya di bawah, berarti kita tinggal gunakan di bagian subscript. Dan tergantung kebutuhan-kebutuhan yang ada. Oke, kita pilih yang pertama, superscript. Nah, ketika kita sudah membuat seperti ini, maka akan muncul 2 kotak yang kosong. Kita bisa isi bagian sesuai dengan ketentuan soal yang ada. Jadi, untuk mengerjakan sebuah equation editor, yang perlu kalian ingat adalah pembagian wilayahnya. Nah, kita lihat wilayah yang paling luar. Nah, untuk wilayah di sini kita bisa sebut sebagai dominan. Jadi, terdapat dominan 1, dominan 2, dan dominan 3. Dominan 1 berarti dia merupakan wilayah yang paling luar. Sekarang kita lihat di bagian 2x, 2 pangkat x, bagian yang paling luar itu bagian yang mana? Untuk bagian yang paling luar adalah bagian pangkat x. Berarti kita gunakan sebuah script di sini untuk membuat pangkat x. Kita langsung bisa masukkan di sini, bagian yang paling luar adalah x, kemudian bagian dominan yang kedua setelah dominan yang pertama yaitu angka 2. Maka ini soal yang pertama sudah kita kerjakan, yaitu 2x menggunakan equation editor. Sebenarnya bisa kalau kita gunakan bagian menu di sini juga ada superscript ya, tapi konsepnya beda. Ini bukan equation. Jadi untuk materi di sini semuanya harus di dalam sebuah kotak equation seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, tadi kita membahas tentang dominan atau bagian wilayah yang paling luar. Sekarang kita lihat di sini, wilayah yang paling luar adalah yang mana? Nah, untuk wilayah luar di sini berarti wilayah yang mencakupi semuanya. Kalau tadi kan 2 pangkat x ya.
Kalau misalkan kita kerjakan yang paling atas dulu, 2 pangkat X, itu salah. Kenapa? Untuk wilayah yang pertama, itu adalah bagian pecahannya atau bagian pangkat. Berarti langkah pertama yang perlu kita buat, kita siapkan dulu bagian pecahannya. Kita klik equation, bagian menu design, kemudian pilih fraction untuk bagian pecahan. Jadi fraction di sini sebagai dominan yang pertama. Kita klik dominan yang pertama. Oke. Kemudian kita lihat dominan yang kedua. Kita masuk ke bagian paling atas. Di dominan yang kedua di sini terdapat pangkat atas. Berarti script sebagai dominan yang kedua. Dominan yang ketiga yaitu 4Y. Dia hanya ketikan biasa, berarti bisa kita langsung masukkan di sini 4Y. Untuk duanya, kita masukkan 2 pangkat X. Seperti itu konsepnya. Jadi sudah terlihat ya untuk konsepnya, terdapat dominan 1, 2, dan seterusnya. Yang dimasukkan dominan di sini adalah bagian yang paling luar atau bagian yang mencukupi keseluruhan. Bagian yang paling luar adalah pangkat X. Untuk yang soal nomor 2, bagian yang paling luarnya adalah bagian pecahannya. Karena pecahan ini mengapit 2 pangkat X dan 4 per Y. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sini terdapat integral. Berarti kita buat integralnya terlebih dahulu. Masukkan equation, kemudian ada integral. Kita lihat kebutuhan soalnya. Di sini ada integral 3 menuju 0. Kita bisa pilih poin nomor 2 atau poin nomor 3 ya. Nah, ini sama, hanya beda ukuran panjangnya saja. Kita bisa pilih nomor 2. Kita masukkan di sini 3. Kemudian bagian menuju 0. Di bagian kotak sini kita bisa masukkan struktur yang selanjutnya, yaitu sama dengan di sana ada n. Nah, perhatikan juga di sini setelah n itu ada bagian dominan yang lainnya. Kita jangan langsung masuk ke 2x plus akar dari 2 kemudian ini ya. Nah, seperti itu salah. Tadi kita lihat juga setelah n itu ada bagian pecahan. Jadi langkah pertama yang perlu kita buat adalah bagian pecahan. Baru masuk ke bagian paling atas. Ada script, kita masukkan dulu scriptnya. Jangan lupa untuk memberikan tanda plus, jangan di bagian pangkat atas seperti ini. Kalau kalian memberikan bagian pangkat atas seperti ini itu salah. Jadi dia harus jajar dengan angka 2-nya. Kita coba masukkan dulu 2x. Nah, jangan simpan di sini ya, plusnya itu salah. Jadi wilayahnya itu harus sesuai dengan angka 2 plus. Nah, di sini kita masukkan dulu radikal atau perpangkatan. Ya, kita sesuaikan di sini 2 dan 4. Di bawahnya tinggal kita masukkan saja angka 2. Oke, kita enter dulu biar terlihat perbedaannya. Jadi, catatan penting, kita lihat bagian dominannya. Kita perlu buat yang mana dulu nih untuk menyesuaikannya. Gitu. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Kalau salah langkah nanti repot lagi, jadi harus diulang dari bagian sebelumnya. Jadi kita lihat keseluruhan dan lanjutan dari selanjutnya. N berarti setelah ini itu ada bagian pecahan. Berarti kita buat dulu pecahannya, jangan langsung ke 2x. Kalau langsung ke 2x berarti nanti 2x akan sejajar dengan bagian N. Seperti itu. Oke, soal terakhir ada soal nomor 4. Kita bisa masukkan dulu equation-nya. Insert equation, di sini terdapat Y sama dengan A. Oke, ini karena buka kurungnya lebar, berarti kita nggak bisa menggunakan buka kurung yang di angka 9 ya. Ini salah. Jadi ada simbol tertentu, yaitu di bagian menu bracket. Kita bisa masukkan di sini ada bracket yang buka kurung dan tutup kurung. Kita masukkan. Sekarang kita lihat, di sini ada Y pangkat 3. Kita masukkan script. Oke, kita coba masukkan dulu. Y pangkat 3, jangan lupa arah kanan di keyboard. Masukkan angka X, jangan sejajar dengan angka 3 seperti ini. Itu salah. Harus sejajar dengan Y. Ada pecahan, kita masukkan fraction. 9, di sini masukkan 3 Y. Ada yang tertinggal ya. Ternyata di bagian A, buka kurung tutup kurung itu terdapat pangkat 3. Seharusnya tadi kita buat pangkat 3-nya dulu. Kalau kalian menemukan kasus seperti ini, gak usah kita ulang dari awal ya. Kita cukup blok saja bagian yang mana yang akan kita tambahkan pangkat. Yaitu di bagian buka kurung Y dan seterusnya. Kita tinggal tambahkan saja menu script dan pilih yang
superscript. Nah, di bagian akhir kita tinggal tambahkan angka 3. Seperti itu. Kalau tertinggal bisa kita blok kemudian tambahkan. Itu hanya berlaku untuk perpangkatan ya, dan pecahan juga itu bisa. Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan bisa kita akali, kita bisa gunakan langkah-langkah seperti itu tadi. Jadi biar kita nggak mengulang dari awal. Seperti itu konsepnya. Oke, mungkin seperti itu ya pembahasan untuk equation. Yang perlu kalian ingat adalah bagian dominan dan wilayahnya. Jangan sampai kita salah memberikan simbol-simbol di wilayah yang lain. Itu salah. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai kebutuhan dan bagian perwilayahnya, atau bisa dibilang dominan 1, 2, dan 3. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih.